Ya. Amin. Puji Tuhan. Saya berdoa seperti yang tadi, semuanya terbuka pikirannya, biar konsepnya hanya dari Roh Kudus, supaya tidak ada pemikiran dan konsep yang lain. Dasar pembacaan firman kita diambil dari Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya harap semuanya pegang Alkitab, karena sewaktu-waktu bisa diminta untuk membacakannya. Ya, kami persilahkan Kisah Rasul 1 mulai dengan ayat 9 sampai 11 dulu, berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus, supaya kita diingatkan. Silakan, Pastor. Oke. Baik. Pastor Murni membacanya. Unmute. 9, demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Baik. Dari pembacaan ini, kita telah melihat satu keterangan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini. Untuk itu saya mau sampaikan supaya tidak ada salah pengertian, yaitu sebagai berikut. Setelah Yesus mati, ya, tubuhnya tetap ada di dalam kuburan di Taman Getsemani. Tapi secara roh, ia turun ke dalam alam maut, ke Firdaus, ke Hades, ke Tartarus, ke dalam lubang maut, ya, jurang maut, lubang jurang maut, dan sampai kepada pusat markas iblis. Coba ini konsep dari Alkitab. Lalu terjadi kebangkitan pertama, yaitu kebangkitan dalam roh. Ya, saya bacakan, kita dengarkan saja 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi kebangkitan pertama yang dialami Yesus, kebangkitan secara roh. Ya. Baru kemudian rohnya muncul ke bumi, lalu rohnya masuk dalam tubuh Yesus. Tubuh yang telah ditinggal 3 hari, dimasuki oleh roh Yesus. Inilah yang disebut dengan kebangkitan kedua. Ya, kebangkitan kedua adalah secara tubuh. Jadi Yesus bukan roh saja, tapi secara tubuh. Sekali lagi, saya harus bereskan karena ada ajaran-ajaran yang mengatakan Yesus bangkit secara roh dan terus roh. Ya, tidak, dia masuk dalam tubuhnya, ya, secara bangkit secara roh, lalu roh Yesus masuk ke dalam tubuh Yesus dalam Getsemani. Mengalami tubuh yang kekal. Dapat dipegang, dapat makan, dapat menghilang, dan muncul seketika. Ya, itu pengertian yang mesti kita lihat. Ya, mengapa saya sampaikan ini? Karena Yesus yang bangkit itu bisa dipegang, bukan hantu. Ya, bisa makan.
Jadi ini semua satu kenyataan. Supaya membatalkan semua yang mengatakan Yesus bangkit secara roh dan roh terus. Ya. Nah, mari kita lihat Yohanes 20, 25 dan selanjutnya, ya. Yohanes 20 mulai dengan 25. Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata pada mereka, sebelum aku melihat bekas luka, bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menyucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya. Nah, itu berbicara tentang bagaimana Yesus bukan hantu karena dia bisa dipegang, ya, tubuhnya bisa dipegang. Nah, sekarang kita lihat lagi, ya. Lukas 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata pada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata pada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Ayat 40, sambil berkata demikian, ia memperhatikan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya, dan masih heran, berkatalah ia pada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan padanya sepotong ikan goreng. Ia memakan dan ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ya, jadi jelas sekali Yesus bangkit bukan hanya secara roh, tapi dia bangkit dengan tubuhnya yang di kuburan. Tapi tubuhnya mengalami kekekalan. Jadi hati-hati yang mengatakan Yesus tidak bangkit secara tubuh. Itu bukan ajaran Alkitab. Itu penafsiran yang salah. Supaya kita jangan disesatkan. Karena ajaran itu sedang berkembang dan sedang diberitakan melalui radio-radio. Jadi saya sengaja sampaikan yang pertama ini, bahwa Yesus bangkit secara tubuh, bisa dipegang, bisa muncul, bisa hilang, bisa makan. Ya. Jadi, dan dengan tubuh itulah dia naik ke surga, dan dengan tubuh itulah dia akan turun kembali. Ya. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke topik kita. Perkataan terakhir Yesus sebelum naik ke surga. Dalam kitab Injil ada beberapa keterangan, ya, tapi belum diceritakan bahwa dia terus dari situ naik ke surga. Itu perkataan-perkataan terakhir, amanat-amanat terakhir, seperti beritakan Injil, jadi segala bangsa muridku, lalu jadi saksi, ya, dan gembalakanlah domba-dombaku. Itu 4 perkataan terakhir di dalam kitab Injil.
Ya, kalau di dalam kitab Matius dikatakan jadikan segala bangsa muridku. Kalau di dalam kitab Markus dikatakan beritakan Injil ke segala makhluk. Dalam kitab Lukas dikatakan jadilah saksi. Di dalam kitab Yohanes dikatakan gembalakanlah domba-dombaku. Itu adalah pesan-pesannya Yesus yang terakhir. Tetapi kita akan baca sekarang perkataan terakhir Yesus ke dalam proses kenaikan ke surga. Ya, saya bacakan ayat 6 sampai 8. Kisah 1 ayat 6 sampai 8. Bisa dibukakan? Dengan sukacita saya minta supaya Ibu Joyce dari Timika membacakannya. Kisah 1 ayat 6 sampai 8 dari Papua. Silakan. Zoom-nya dibuka dulu. Unmute. Baik, untuk menghemat waktu, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. 8. Tapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Baik, terima kasih Ibu Joyce dari Timika. Ya. Jadi yang pertama, setelah Yesus bangkit, kelihatan motivasi daripada murid-muridnya. Di mana motivasi mereka dibilang, Tuhan mau kau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Jadi keinginan mereka supaya kerajaan Israel itu dibangun seperti zamannya Daud. Tapi mereka nggak tahu bahwa yang Tuhan maksud, ia akan datang dalam kerajaannya sendiri. Itulah doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Jadi raja atas hidup kita. Kalau ia jadi raja, baru kehendaknya bisa terjadi. Nggak mungkin kehendaknya jadi kalau dia tidak dijadikan raja oleh kita. Yeah. Nah, lalu dia menjawab pertanyaan daripada orang-orang murid-muridnya. Dia jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya, Yesus mengakui bahwa ia akan datang dan memulihkan kerajaan Israel, ya, bersama dengan kehadiran kerajaannya di bumi ini, ya. Karena itu waktu disalib dikatakan dia raja orang Yahudi, ya. Itu tulisan disalib. Nah, sekarang inilah pesan terakhir dari Tuhan Yesus, perkataan terakhir yang kita baca melalui ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ujung bumi. Biasanya, kalau membaca ini, banyak orang sekedar mengatakan bahwa ini menjadi saksi artinya memberitakan Injil, ya, kepada bangsa-bangsa. Perhatikan. Kalau memberitakan Injil, sudah diberitakan di kitab Markus. Ini dikatakan kita harus menjadi saksi. Saksinya siapa? Saksi Kristus. Di Yerusalem, Yudea, dan sampai ujung bumi. Apa maksudnya? Tuhan punya kehendak. Umatnya berfungsi sebagai saksi Kristus. Untuk itu dibutuhkan kuasa yang hanya bisa dimiliki bila mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Ya.
Hanya bisa dimiliki. Jadi yang pertama, kita bicara sekitar 3 kebenaran hari ini. Prinsip kebenaran yang pertama, hidup ini adalah untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi, harus tahu bahwa kehendak Tuhan yang Tuhan siapkan di surga buat kita harus terjadi. Yang Tuhan kehendaki, kehendak Tuhan untuk keluarga kita di bumi seperti di surga harus terjadi. Demikian kehendak Tuhan untuk kota kita masing-masing. Apakah kota Jakarta, kota Surabaya, kota di Timika atau di Wellington, semuanya harus jadi seperti yang sudah surga rencanakan. Ya. Jadi hidup kita bukan melakukan kehendak dunia atau menurut dunia. Contohnya, sukses menurut kehendak dunia, ya, hidup ini untuk cari berkat, untuk cari blessing, ya. Ibadah selalu harus ditutup dengan doa berkat. Kalau tidak, ibadah tersebut belum sempurna. Orang menilai keberhasilan satu ibadah dengan adanya berkat yang dia dapatkan. Tadi saya diberkati dengan lagu pendahuluannya. Atau ada yang mengatakan, saya diberkati pas sebelum khotbah kalimatnya. Atau ada yang mengatakan, saya diberkati melalui kesaksian yang diceritakan. Atau kalau saya merasa diberkati dengan doa yang dinaikkan setelah khotbah. Jadi dari komentar-komentar itu menunjukkan orang Kristen pada umumnya hanya memikirkan diri sendiri, mencari kepuasan diri. Semua dinilai dari pemenuhan kebutuhan sendiri. Jadi inilah yang disebut yang dipikirkan bukan kerajaan Allah, tapi kerajaan diri sendiri. Kingdom of self. Yang dia pikirkan bagaimana egonya. Dan si aku yang memerintah. Jadi musuh dari kerajaan sorga bukanlah kuasa kegelapan. Tapi adalah kerajaan diri sendiri. Selama ego atau si aku atau diri sendiri tetap hidup, sorga sedih karena kehendak sorga tidak dijalankan. Ciri khas orang Kristen adalah pikul salib, sangkal diri, bukan mempertahankan hak di dunia. Hak asasi merupakan nomor 1. Tapi ngikut Kristus, hak kita mesti kita sangkali. Ya, jadi selama si aku atau diri sendiri atau ego masih menjadi pusat dan menjadi penentu dalam hidup kita, maka sorga sedih karena kehendak sorga bukan menjadi prioritas kita. Ingat, kita harus berhenti melayani diri sendiri. Mulailah memikirkan dan fokus kepada hal-hal yang di atas atau hal-hal roh. Pak Lili tolong dibuka Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Mbak Hesti tolong baca. Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Satu lagi, Kolose 3. Ya. Silakan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pasti. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Iya. Ya. Jadi kalau kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, kita harus tahu hidup kita adalah bagian dari rencana agung Tuhan. Ya. Jadi kita nggak bisa lagi memikirkan apa yang kita mau, tapi apa yang surga mau. Seperti contoh Matius 28. Kita lanjutkan. Ya. Ya. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah rencana Tuhan untuk kita, ya, menyelesaikan pekerjaannya, ya. Saya mau berdoa untuk kita semua. Bapa, tolonglah kami untuk menemukan rencana-Mu dalam hidup kami dan menyelesaikannya, supaya hidup kami bukan memikirkan apa yang kami pikirkan, tapi kami pikirkan apa yang rencana Tuhan untuk kami lakukan. Kami nyahkan segala keinginan daging kami. Prioritas hidup kami bukan melakukan apa yang kami mau, tapi apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Selanjutnya, kita diususkan untuk Tuhan. Ya. Pada Kisah Rasul 13 ayat 2, pada satu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi ada tugas untuk kita masing-masing. Tidak ada hidup ini mau sebebasnya, tapi ada tugas yang harus dikerjakan. Ya. Jadi Tuhan punya rencana sejak awal. Rencana itu adalah supaya kita merubah gambar dan rupa Allah. Ingat, rencana ini tidak pernah dicabut. Rencana inilah mandat pertama daripada Tuhan untuk manusia. Supaya manusia hidup menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga mereka berkuasa. Berkuasa atas seluruh bumi. Sehingga kita bukan orang-orang yang terkalahkan. Kita orang-orang yang berkuasa atas segala unsur di bumi ini. Ya. Nah, setelah manusia dalam dosa, rencana itu dibalikan lagi untuk kita. Dalam Roma 8 ayat 29 dan 30, Pak Lili. Roma 8 ayat 29 dan 30 dikatakan sebagai berikut. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saya ulangi lagi. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semua, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi Tuhan mau masa depan kita menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus. Itulah artinya menjadi saksi Kristus. Artinya orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Sekali lagi, menjadi saksi Kristus bukan sekedar memberitakan Injil, tapi
orang bisa lihat Kristus di dalam hidup kita. Galatia 2:20 mengatakan, namun aku hidup, tapi lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, ada hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi, menjadi saksi artinya, bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau ditanya, jadi apa yang dicari orang dalam diri orang Kristen? Jawabnya, mereka mencari Kristus dalam diri kita. Kenapa? Karena Kristus jawaban hidup ini. Kalau Kristus terekspresi, termanifestasi lewat diri kita, maka tidak ada jawaban dan solusi bagi dunia yang terpuruk ini. Ya, jadi itulah yang pertama. Prinsip kebenaran tadi. Sekarang prinsip kedua. Hari-hari yang biasa, hari-hari lahiriah sudah berakhir. The days of nature is over. Hidup kita harus berbeda. Sejak kenaikan Tuhan Yesus dan Roh Kudus turun atasmu, hidupmu tidak akan sama lagi. Hidupmu tidak akan sama lagi. Tadinya murid-murid masih bisa lihat Yesus secara fisik. Setelah kenaikan mereka harus masuk dalam 10 hari doa sebagai persiapan menerima Roh Kudus. Akibatnya, sesudah itu cara hidupmu akan berubah. Cara engkau berbuat menjadi berbeda. Cara engkau melihat juga berbeda. Persepsi kita dalam hidup sama sekali berubah. Ya, contoh, di Indonesia kita mengenal new normal. Artinya, pedoman agar tidak tertular virus dengan modifikasi perilaku dan lingkungan sekarang harus pakai masker. Saya telah kirim ke gereja contoh kehidupan di Hong Kong sekarang. Mirip sama dengan kehidupan sebelumnya, bedanya apa? Semua yang jalan di Hong Kong adalah pakai masker. Dan semua yang di Hong Kong yang jalan anak-anak muda. Itu namanya tatanan hidup baru. New normal. Hidup kita tidak akan sama lagi. Presiden mengatakan berdampingan dengan virus. Artinya virus tidak bisa dihilangkan. Virus itu ada di mana-mana. Dulu flu Spanyol membunuh 50 juta orang. Sekarang masih ada flu biasa namanya influenza. Itu dikenal dengan apa? Self-limiting disease. Penyakit yang bisa sembuh sendiri kalau daya tahan kita kuat. Jadi sekarang kita lihat cara hidup orang mulai berbeda. Yang nggak pernah makan jahe, sekarang rajin minum jahe. Yang tidak pernah makan buah dan sayur, sekarang rajin minum buah dan sayur. Itulah cara hidup yang baru. Bahkan Indonesia dan dunia memilih kesehatan atau ekonomi. Awalnya kesehatan nomor 1. Semuanya dirumahkan. Yang bekerja dirumahkan. Tapi ternyata kita sudah baca. Ekonomi sekarang yang dinomorsatukan. Karena kalau ekonomi hancur, merugikan ribuan triliun. Tapi kalau hanya penyakit, hanya beberapa triliun saja. Itulah bedanya. Jadi jangan heran
Kalau pemerintah bulan Juni harus membuka kembali mall dan sekolah. Tetapi pesannya hanya untuk orang-orang lansia. Harus di lockdown. Artinya apa? Lansia yang harus jaga diri. Karena banyak yang meninggal adalah mereka yang lansia. Atau orang-orang yang punya penyakit bawaan lainnya. Seperti diabetes, kasus-kasus obesitas, ya, penyakit TBC, itu mudah mengalami penyakit. Mengapa? Karena penyakit daripada virus atau COVID-19 bukan saja penularannya yang cepat, tetapi menarik, dia menekan daya tahan tubuh manusia. Biasanya kalau orang infeksi, leukosit naik, ini kita akan melihat leukositnya turun, limfositnya turun. Itulah sebabnya di kamar operasi, semua pasien yang mau dioperasi, di lengkapnya. Di situ ada leukosit ketahuan, limfositnya ketahuan. Begitu rendah, langsung rapid test. Kalau rapid test ragu-ragu, batal operasi. Atau kalau sudah jelas leukositnya rendah, limfosit rendah, itu tandanya orang itu harus diisolasi sementara. Jadi ternyata banyak mereka yang sudah recovery, masih rendah leukositnya, masih rendah limfositnya. Hati-hati, kita harus bersih, sembuh sempurna. Kita tidak boleh jadi resipien, kita tidak boleh bawa kuman. Itulah yang dikatakan, banyak orang cerita, dia tidak apa-apa, dia sehat-sehat saja. Pulang ke rumah, orang tuanya, kakeknya ketularan dan meninggal semuanya. Inilah penyakit yang memerlukan daya tahan yang kuat. Daya tahan itu satu, karena kita mempunyai pola hidup yang sehat. Makanan yang sehat. Inilah tatanan dunia baru. New normal. Kita tidak bisa lagi sembarangan. Kalau dulu orang batuk di sebelah kita, kita katakan bless you. Diberkati engkau. Sekarang lari semua orang. Inilah kehidupan new normal. Begitu ada batuk, semua berusaha menghindari. Jadi hati-hati. Tidak boleh lagi batuk sembarangan. Ingat, kalau batuk gimana? Ya, ini cara batuk new normal, ya. Dan yang biasanya nggak cuci tangan, sekarang belajar cuci tangan, ya. 20 detik dan caranya sudah diajar semua. Semua jari, jempol, atas, bawah, semua harus dicuci. Jadi kita nggak sadar. Dan melalui cara inilah, tanpa kita sadari, ibadah-ibadah seperti ini ternyata berhubungan, terhubung, dan tanpa batas. Apakah dia di Amerika, di New Zealand, di Inggris, di Eropa, di mana saja, di Hong Kong. Ini sebabnya kita melihat ada perubahan yang menarik. Bahwa ibadah-ibadah sekarang, kalaupun nanti sudah normal, tetap ibadahnya biasa, tetapi terhubung dengan begitu banyak orang. Inilah yang menyebabkan seluruh dunia menjadi kecil dan dipersatukan. Sekali lagi, saya ingatkan, hari-hari biasa, hari-hari lahiriah sudah berakhir. Karena apa? Kedatangan Roh Kudus membuat kita sangat berubah. Tuhan mengendaki kita mengubah sudut pandang terhadap diri sendiri. Dan cara kita melihat satu peristiwa, situasi, dan keadaan. Faktor suara Tuhan sangat penting. Suara
Tuhan harus mendominasi pengambilan keputusan kita sehari-hari. Mengapa? Matius 4 ayat 4. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup ini adalah hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti sebagai orang percaya, kita mesti punya kemampuan mendengar suara Tuhan. Setiap hari berada pada frekuensi sorga. Peka terhadap suara Tuhan. Penting mata rohani kita juga terbuka supaya kita mengerti panggilan Tuhan, harapan yang ada padanya. Mari kita baca Efesus 1 ayat 18 dan 19. Silakan dibacakan. Efesus 1 ayat 18 dan 19. Pak Ferry, tolong bacakan. Pak Ferry dari Dulos, tolong bacakan. Ayat 18 dan 19. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Baik. Jadi kita melihat di sini, bukan saja telinga kita bisa mendengar suara Tuhan, tapi mata hati kita menjadi terang untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan, ya, untuk bisa melihat harapan apa yang ada pada panggilannya. Lalu dikatakan betapa hebat kuasa yang kita miliki, betapa hebat kemuliaan yang kita miliki, ya. Jadi dengarkan. Sukses menurut Tuhan adalah seberapa banyak hidup Kristus terpancar dan termanifestasi dalam hidupmu. Ya, ingat, kita kembali kepada gambar rupa Kristus. Artinya, hidup kita kembali sama seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya, hidup sama seperti Kristus hidup, hidup yang berkemenangan. Bukan hidup yang jadi korban. Tidak ada posisi, tidak pada posisi harus ditolong. Tetapi kita ada pada posisi pemenang. Hidup kita bukan termometer yang mengikuti temperatur yang ada. Dingin ikut dingin, panas ikut panas. Bukan. Kita ada termostat yang mengendalikan temperatur ruangan. AC, kedinginan dia turun. Efisien, kepanasan dia hidup. Itulah kita. Kita tidak dipengaruhi oleh situasi yang kita pengaruhi. Tuhan sedang membangkitkan sekumpulan orang percaya yang kuat, yang bergerak dalam roh, yang antusias dalam Tuhan. Tuhan mau kita kembali kepada Kejadian 1 ayat 26, yaitu apa? Hidup berkuasa, ya. Jadi oleh karena itu poin ketiga saya mau katakan, Tuhan mau kita berfungsi jadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus berarti lewat hidup kita orang lain bisa melihat, orang bisa mengenal, orang bisa merasakan adanya Tuhan di dunia ini. Jadi ada perbedaan. Sukses menurut dunia adalah keberhasilan, prestasi, jabatan,
keuangan, harta, dan sebagainya. Sukses menurut Tuhan, seberapa banyak kehidupan Kristus terpancar atau termanifestasi dalam hidupmu. Jadi poin ketiga, kita harus menunjukkan bagaimana Kristus hidup dalam diri kita. Terpancar, termanifestasi. Itulah namanya menjadi saksi Kristus. Ya. Jadi tahun ini kita mengalami tahun yang spesial, ya. Bagian Tuhan membawa kita ke surga. Yohanes 14 mengatakan, supaya di mana aku berada, bagian kita. Halo? Bagian kita. Apa tanggung jawab kita? Apakah tanggung jawab kita? Saya ulangi. Bagian Tuhan membawa kita ke sorga. Bagian kita membawa sorga ke bumi. Menjadikan kehendak sorga terjadi di bumi. Amin. Itulah sebabnya masa PSBB karena pandemi diizinkan Tuhan untuk menunjukkan seberapa luas hatimu untuk Tuhan. Seberapa hatimu dan kasihmu untuk Tuhan. PSBB ini membuat orang tidak bisa punya alasan sibuk lagi. Dengan banyaknya waktu di rumah. Sekarang yang ada hanya antara engkau dan Tuhan. Tidak ada istilah sibuk kiri kanan. Kalau engkau cinta seseorang, maka ada normal. Kalau yang kau inginkan adalah menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan orang tersebut. Masa PSBB memperhatikan isi hati kita. Memperlihatkan prioritas kita. Memperlihatkan apa yang berharga bagi kita. Masa PSBB memperlihatkan bagaimana kita mengisi waktu kita. Orang-orang di rumah menjadi saksi. Bagaimana orang tua mengisi waktunya. Adakah orang tua ambil waktu banyak untuk bersekutu dengan Tuhan bersama anak-anak di rumah? Apakah firman Tuhan semakin dibicarakan? Apakah Tuhan semakin dikenal anak-anak? Apakah gairah menyembah Tuhan ditularkan kepada anak-anak? Apakah orang tua mendidik anak untuk makan sehat, buah dan sayur, bukan goreng-gorengan? Secara khusus, ini ujian buat keluarga, buat seluruh gembala, kepala-kepala keluarga, maupun wakil gembala. Tuhan memelihara hidup kita. Melalui hidup kita lah orang bisa melihat siapa dalam diri kita. Percayalah, Tuhan pernah bersaksi. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapakku. Karena aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Karena itu, biarlah firman Tuhan membuat sesuatu yang sangat senang kita dengar. Karena tidak ada istilah ibadah satu, ibadah dua, ibadah tiga. Karena satu smartphone bisa diikuti satu keluarga. Satu smartphone bisa diikuti oleh satu keluarga. Bahkan satu handphone bisa diikuti oleh sekumpulan orang. Seperti di Forestoria. Sekali kita berbicara, jumlah orang yang ada di
GKB Koja juga satu jemaat. Satu gereja maksud kami. Ada yang satu orang, tapi ada yang sampai belasan, bahkan 20 orang. Jadi inilah, kita lihat firman Tuhan sekarang tidak dapat dibatasi. Marilah kita mempersiapkan diri kita sebagai ujian dari Onan Ganjang khusus untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, hari ini kami telah mendengar firman-Mu atau perkataan-Mu yang terakhir sebelum Kau naik ke surga. Bahwa Engkau memerintahkan kami sebelum kami bisa melakukan segala sesuatu, kami harus bisa menjadi saksi. Sebab kami harus menyampaikan apa yang kami alami. Kami bukan menyampaikan pengetahuan, tapi kami menunjukkan hidup kami. Itulah yang membuat orang menjadi percaya, karena mereka bisa melihat hidup kami, pengalaman kami bersama dengan Kristus. Kami menjadi saksi Kristus. Karena itu kami bersedia mengalami kehadiran Roh Kudus. Sedia dipimpin, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kami tahu Roh Kuduslah yang memimpin Yesus. Itulah sebabnya Roh Kuduslah juga memimpin kami. Roh Kuduslah Roh yang membangkitkan Yesus. Kami juga memerlukan Roh Kudus. Tanpa pimpinan Roh Kudus, kami tidak akan bisa kembali pada gambar dan rupa Kristus. Di acara Pentakosta, kembali dalam siaran kami hari Minggu 2 minggu yang akan datang. Biarlah kami bisa belajar apa artinya Roh penolong, apa artinya Roh kebenaran, apa artinya Roh penghiburan, supaya kami tidak pernah sendiri lagi. Karena Yesus menyadarkan orang boleh meninggalkan saudara, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Karena itu kami menyadari di hari Pentakosta, pada 10 hari lagi, yaitu pada tanggal hari Pentakosta 10 hari lagi, yaitu pada bulan Juni, minggu pertama, kita akan mengadakan, ya betul, maaf saya ulangi, 31 Mei, kita akan gabung lagi untuk bersama-sama mendengarkan acara tiap hari besar untuk mengetahui apa yang Roh Kudus kerjakan bagi kami. Mengapa ada bahasa roh? Supaya kita menyadari semua gereja yang mau supaya betul-betul bisa hidup seperti Kristus hidup, harus mau dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang jadi pemimpin Kristus. Yang memimpin Kristus membawa ke dalam pencobaan. Roh Kuduslah. Karena itu ajar kami. Diajarkan kepada kami bagaimana Roh Kudus memimpin orang percaya. Hari ini kami belajar bahwa Yesus mau kami menjadi saksi di dunia ini. Artinya, Kristus nyata dalam diri kami. Supaya melalui hidup kami, orang percaya pada Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.